Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari tim C624PS125. Pada Capstone Project kali ini, kami akan mempresentasikan tentang website kami, yaitu Healthcare Knowledge. Oke, next. Table of content yang akan kami hadirkan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada penjelasan tentang tim kami. Yang kedua ada latar belakang. Yang ketiga ada alasan mengapa memilih project ini sebagai capstone project kami. Yang keempat ada project serupa yang sama dengan project kami, tetapi apa yang membedakan project kami dengan project lainnya. Yang kelima ada implementasi peningkatan dan penalaran. Yang keenam ada hasil dan yang ketujuh ada dokumentasi dari project kami. Oke, next. Tim kami terdiri dari yang pertama Inengah Marcel, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Saman, yang ketiga ada Imade Wahyu. Oke, next. Untuk latar belakang dari proyek kami adalah proyek kesehatan dan pengetahuan edukasi tentang obat-obatan, yang mana banyak masyarakat yang belum tahu tentang obat-obatan yang seharusnya mereka konsumsi dan yang tidak seharusnya mereka konsumsi. Dan begitu banyak masyarakat juga yang belum tahu tentang informasi kesehatan yang semakin hari semakin berkembang. Oke, next. Alasan mengapa memilih proyek ini, karena yang pertama kesadaran masyarakat yang rendah tentang penggunaan obat-obatan seperti yang disampaikan sebelumnya, karena banyak masyarakat yang mengonsumsi obat berdasarkan saran dari kerabat dan teman dekat. Yang kedua, resiko efek samping dari penggunaan obat-obatan yang asal-asalan akan kami hadirkan dalam konten kami dalam website kali ini. Oke, yang ketiga, kebutuhan akan sumber daya informasi yang andal. Banyak informasi kesehatan, tapi banyak juga informasi kesehatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat. Yang keempat, ada mendukung praktik medis di mana instansi atau para medis memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan obat-obatan yang sesuai dengan kesehatan. Dan selanjutnya, yang kelima, ada meningkatkan kesadaran masyarakat, di mana banyak masyarakat yang ketingkat kesadaran tentang kesehatan dan obat-obatannya masih rendah. Oleh karena itu, kami hadirkan informasi penting dalam website kami yang berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Oke, okay, next. Baik, selanjutnya untuk proyek serupa. Nah, di sini website kami mengimplementasikan beberapa referensi. Yang pertama itu dari situs web resmi, kemudian web info kesehatan, dan yang ketiga itu web apotek online. Nah, yang membedakan website kami dengan website yang kami gunakan sebagai referensi di sini, website kami menggabungkan fitur-fitur yang ada pada website yang kami gunakan sebagai referensi. Nah, selanjutnya untuk implementasi, peningkatan, dan penalaran. Nah, beberapa implementasi itu antara lain yang pertama itu ada implementasi JSON Web Token dan kriptografi untuk local storage. Nah, kami memilih local storage untuk menyimpan token akses karena efisiensinya dalam manajemen autentikasi di sisi klien, mengurangi kebutuhan akan cookies dan overhead terkait. Kami menggunakan JSON Web Token dan teknik kriptografi untuk memastikan keamanan token dan data pengguna. Nah, yang kedua itu fokus front-end intuitif. Nah, kami terus memperbaiki tampilan dan pengalaman pengguna agar lebih mudah dipahami. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi pengguna dan memfasilitasi pencarian informasi obat-obatan dengan lebih efisien. Yang ketiga, optimasi backend untuk kinerja dan keandalan. Nah, kami melakukan optimasi lanjutan pada backend untuk memastikan performa dan keandalan server yang optimal. Nah, langkah ini mencakup pengelolaan database efisien, caching data, dan penanganan latensi server untuk respon yang cepat. Nah, yang keempat, pertimbangan penggunaan layanan cloud. Nah, evaluasi kami terhadap layanan cloud seperti AWS atau Google Cloud bertujuan untuk meningkatkan stabilitas, keamanan, dan ketersediaan platform. Layanan ini juga mendukung pemantauan, logging, dan manajemen infrastruktur secara efisien. Nah, yang terakhir, penekanan pada keamanan. Kami mengimplementasikan sinkronasi waktu dengan clock skew dan menerapkan protokol HTTPS untuk meningkatkan keamanan platform. Nah, langkah ini krusial dalam melindungi data pengguna dan memastikan integritas informasi yang disediakan. Selanjutnya, kesimpulan. Pilihan-pilihan ini didasarkan pada analisis mendalam atas kebutuhan proyek, saran dari advisor, dan standar industri terbaik untuk platform informasi yang aman, efisien, dan dapat diandalkan. Kami yakin bahwa dengan terus mengimplementasikan dan meningkatkan fitur-fitur ini, platform kami akan tetap relevan dan bermanfaat bagi pengguna, serta komunitas medis yang lebih luas. Nah, selanjutnya, untuk hasil dari website yang kami buat di sini, terdapat beberapa halaman website. Yang pertama itu ada tampilan awal yang berisi informasi obat dan edukasi, kemudian informasi obat yang berisi tentang daftar-daftar obat. Selanjutnya,
terdapat detail obat, kemudian terdapat edukasi obat-obatan yang dapat dilihat oleh user. Melanjutkan dari hasil, di sini jika user ingin melakukan pengelolaan data obat, diperlukan pendaftaran, yaitu di sini masukkan nama, email, password, dan juga konfirmasi password. Nah, setelah melakukan pendaftaran, user diarahkan ke laman login. Di sini user masukkan email dan password yang telah didaftarkan. Nah, setelah melakukan login, next. Nah, setelah melakukan proses login, user diarahkan ke dashboard kelola obat. Nah, pada dashboard kelola obat, user dapat melakukan pencarian obat. User dapat menambahkan data obat, mengedit data obat, dan juga menghapus data obat. Nah, selanjutnya juga ada melakukan pergantian halaman obat. Nah, di sini juga ketika mengklik tambah obat, di sini akan muncul form tambah obat. Nah, di sini user dapat masukkan data-data obat berdasarkan parameter yang ada. Next. Nah, pada halaman dashboard kelola obat, di sini user dapat mengedit data obat yang telah dimasukkan. Di sini dapat lihat di sini yaitu mengedit data obat sesuai parameter yang ada. Next. Nah, selanjutnya di sini dokumentasi. Nah, di sini merupakan dokumentasi yang kami buat pada readme.md. Nah, jika ingin menjalankan aplikasi ini di sisi server, pertama-tama perlu melakukan penginstalan repositori di lokal yang mana dengan mengetikkan git clone repositori ini. Nah, kemudian masuk ke foldernya, lalu melakukan pengetikan npm install di terminal untuk menginstal dependensi dan juga dev dependensi. Nah, jika ingin menjalankan di development server, bisa mengetikkan npm run start dev di terminal, atau jika ingin menjalankan di production mode, bisa mengetikkan npm run build dan juga npm run serve di terminal. Nah, untuk mengakses website yang telah dijalankan, dapat diakses dengan mengetikkan localhost 9000 di browser. Next. Nah, untuk menjalankan sisi server atau backend, pertama-tama perlu menginstal PostgreSQL sebagai database dan juga menginstal pgadmin untuk pengelolaan database dan juga pembuatan database headcare. Nah, kemudian untuk menjalankan backend ini, pertama-tama perlu menginstal repositori di lokal dengan melakukan git clone, kemudian masuk ke foldernya, lalu menjalankan npm install di terminal. Nah, kemudian untuk menjalankan di development server, dapat mengetikkan npm run start dev di terminal. Kemudian jika ingin menjalankan di production server, dapat mengetikkan npm run serve di terminal. Nah, untuk mengakses API endpoint ini, dapat mengetikkan localhost 5000 di browser. Nah, di sini bisa dilihat API endpoint documentation-nya di browser. Next. Oke, baik, sampailah di akhir penghujung presentasi kami. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim di email tim kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.